Pemirsa, seorang warga negara asing asal Cina tewas terjatuh ke jurang sedalam 100 meter saat bersuah foto di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, benar sekali Angel dan pemirsa, di mana evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Evakuasi jasad WNA asal Cina berlangsung dramatis karena medan yang terjal hingga memakan waktu 2 jam di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban Huang Long, 31 tahun, tewas saat mendaki Gunung Ijen bersama suaminya Zhang Yong, usia 32 tahun, untuk menyaksikan api biru atau blue fire. Korban terjatuh saat bersuah foto di akar pohon dengan latar belakang matahari terbit. Korban yang berjalan mundur mendekati bibir kawah tiba-tiba terserimpet rok panjang yang dikenakannya. Korban pun terperosok ke jurang sedalam 100 meter lebih. Jasad korban segera dibawa ke kamar jenazah RSUD Belambangan, Banyuwangi untuk identifikasi. Dan usai divisum, jasad korban dibawa pulang ke negaranya untuk dimakamkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang diduga copet dihajar massa saat kedapatan beraksi mengambil telepon seluler milik peserta unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Keduanya sempat dihakimi warga hingga akhirnya diamankan ke kantor petugas keamanan terdekat. Inilah detik-detik 2 orang terduga copet diberi bau mentah oleh massa aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin siang. Keduanya kedapatan mencoba mengambil telepon seluler warga yang sedang melakukan aksi demo menyampaikan pendapat terkait sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Massa yang emosi terus mencoba melayangkan pukulan terhadap para copet ini. Lantaran geram, banyaknya warga di lokasi demonstrasi mengalami kehilangan handphone. Dari keterangan saksi di lokasi, keduanya menyusup mencoba mengambil kesempatan saat para demonstran lengah. Ya, tadi pas lagi ngantri nasi kan mungkin karena desak-desakan, ya mungkin kesempatan dia gitu. Tapi Bapak berasa Pak pas diambil? Ya enggak lah, namanya juga orang dorong-dorongan kan ya. Setelah udah selesai mau balik gitu kan baru selesai. Total ada 4 korban kehilangan, sementara kini pihak kepolisian telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan serta pemeriksaan lebih lanjut. Di Jakarta, Rian Rahman, Ilham Zarkashi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk menggelar aksi damai dan mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2024. Unjuk rasa dijaga ketat pihak kepolisian, sementara sejumlah ruas jalan ditutup secara situasional. Ratusan warga, masyarakat memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk menggelar aksi damai dan mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2024. Kedatangan para demonstran ini didominasi untuk pihak yang menuntut menolak Pilpres curang dan didiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Massa juga sempat menggelar sholat di lokasi unjuk rasa. Aksi demo ini dijaga ketat pihak kepolisian. Setidaknya 7.783 personel dikerahkan untuk mengamankan keberlangsungan pengumuman putusan Hakim Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden. Hingga Senin sore, aksi ini berlangsung tertib dan aman. Ini menunjukkan, saya yakinnya ada intervensi Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya GPKR tidak terlalu tertarik untuk adanya penggugatan ke Mahkamah Konstitusi dan akan terjadi. Selain itu, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi MK. Polisi menutup akses jalur dari Muhammad Husni Tamrin menuju Medan Merdeka Barat hingga Harmoni. Sementara itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan yang diajukan Paslon 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Paslon 03 Ganjar Pranowo, Mahfud MD
dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, di tengah ramainya pengunjung Pantai Carita di Pandeglang, Banten, seorang bocah tersesat di pantai. Ya, namun alih-alih menangis, bocah 5 tahun itu justru memaksa petugas mencari orang tuanya. Anak yang tersesat di kawasan wisata mungkin sudah biasa. Tetapi biasanya anak yang tersesat akan menangis dan berdiam diri saat petugas mencari keberadaan orang tuanya. Namun berbeda dengan anak ini, Anggita yang masih berusia 5 tahun justru yang menarik-narik petugas untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Dengan agresif ia meminta petugas mendatangi tempat awal kedua orang tuanya. Bocah ini juga sempat berkali-kali memanggil ibunya dengan alat pengeras suara. Saat bertemu kedua orang tuanya sangat syok karena mereka juga mencari keberadaan anaknya. Kadu apa namanya ini? Kata anak tadi? Iya, dari Tapos. Oh, Tapos. Ini terlepasnya dari mana teh tadi? Dari jam berapa ini teh? Ini di sana? Enggak, barusan. Enggak ada 15 menit. Ini anaknya cerdas. Dia minta speaker manggil-manggil mamahnya. Menurut orang tua sang bocah, saat bermain di pantai tiba-tiba Anggita terpisah dari pantauannya. Selain Anggita, ada 2 anak lagi yang tersesat di Pantai Carita yang pada minggu kemarin memang sangat ramai karena merupakan hari terakhir libur sekolah. Para orang tua pun dihimbau lebih mengawasi buah hati mereka saat bermain di pinggir pantai karena kondisi ombak cukup tinggi dan jumlah wisatawan cukup banyak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang permukiman penduduk 3 desa di Jepara, Jawa Tengah. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga menyebabkan pohon tumbang hingga memutus kabel jaringan listrik. Angin puting beliung menerjang permukiman di Desa Wudelan, Jepara, Jawa Tengah. Kondisi tersebut membuat warga panik tak berani keluar rumah. Angin datang dari arah timur beriringan dengan awan tebal dan hujan. Meski dalam hitungan menit menimbulkan kerusakan parah. Genteng rumah berhamburan ke tanah, banyak pohon tumbang menutup jalan desa, bahkan ada yang menimpa rumah hingga jaringan listrik. Selain Desa Wudelan, angin puting beliung juga menerjang Desa Kancilan dan Desa Banjaragung. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan masjid juga rusak. Sekitar jam 12 Pak, pukul 00. Itu kondisi cuaca seperti apa tadi? Kondisi cuaca itu mendung, agak putih-putih, langsung datang hujan, deras, langsung angin itu datang muter-muter gitu. Lama atau cepat tadi? Sekitar 3 menit. Dari data BPBD Jepara tercatat kerusakan terjadi pada 119 rumah warga, 2 masjid, 1 sekolah, 2 tempat usaha, serta sejumlah lapak pedagang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.